Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Tema renungan kali ini adalah rencana keselamatan Allah dimulai. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih. Kalau Tuhan turun tangan, turun ke dalam dunia di mana manusia berada dan berubah menjadi manusia. Semua itu Tuhan lakukan demi menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Kejadian 3 ayat 15 mengatakan demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, ayat ini sering disebut kabar baik yang pertama kali dinyatakan Allah. Setelah Adam dan Hawa, manusia pertama itu jatuh dalam dosa di Taman Eden. Allah tidak langsung menghancurkan mereka, tetapi justru memberikan janji, memberikan pengharapan tentang keselamatan. Di tengah kegagalan manusia, Allah menanamkan harapan. Ia akan datang seorang keturunan dari perempuan yang akan mengalahkan kuasa si jahat. Dari titik inilah rencana keselamatan Allah dimulai. Rencana yang akhirnya digenapi melalui kedatangan Yesus Kristus. Saya ingat sebuah peristiwa. Beberapa tahun lalu saya pernah merasa hidup saya sangat gagal. Saya jatuh dalam dosa yang sama berulang-ulang dan saya pikir Tuhan sudah menyerah pada saya. Tapi ketika membaca ayat ini, ayat yang sangat terkenal, Kejadian 3 ayat 15, saya tersadar bahwa di saat manusia pertama jatuh, Allah tidak menyerah. Ia langsung memulai rencana penyelamatan manusia. Akhirnya saya belajar dari sana bahwa kasih Allah tidak berhenti pada kegagalan saya. Melalui Yesus, saya bukan lagi korban dosa, tetapi pemenang karena Dia sudah menang bagi saya. Sekarang setiap saya tergoda untuk menyerah, saya ingat satu hal bahwa keselamatan Allah sudah dimulai. Dan saya adalah bagian dari hal tersebut. Saya ingat Yesus ketika hidup di dalam dunia, Dia harus menggenapi janji itu dalam Kejadian 3 ayat 15. Oleh kelahirannya dari seorang perempuan Maria, Yesus datang bukan dengan kekuatan dunia, melainkan dengan kerendahan hati. Ia meremukkan kepala si jahat bukan dengan pedang, tetapi melalui salib dan kebangkitan. Ketika Yesus mati di kayu salib, nampaknya iblis menang. Tumit Yesus diremukkan. Namun, hari ketiga, Yesus bangkit, menaklukkan maut, dan menghancurkan kuasa dosa untuk selama-lamanya. Yesus menunjukkan kepada kita semua bahwa kemenangan sejati datang melalui ketaatan dan pengorbanan, bukan melalui kekuasaan atau balas dendam. Saudara, kisah dalam Kejadian 3 ayat 15 mengingatkan kita bahwa sejak awal dunia berdosa, Allah sudah punya rencana untuk menyelamatkan kita manusia. Itu berarti hidup kita bukan kebetulan. Di dalam Kristus kita punya pengharapan baru. Tidak peduli seberapa dalam kita jatuh dalam dosa, Allah tidak pernah berhenti untuk mengasihi dan memulihkan kita. Tugas kita hari ini menjalani hidup dengan iman dan ketaatan seperti Yesus. Menjadi saksi kasih Allah di tengah-tengah dunia yang penuh dosa dan sudah rusak ini. Mengingatkan bahwa kemenangan atas dosa bukan karena kekuatan kita, tapi karya Kristus di kayu salib. Saudara, rencana keselamatan Allah sudah dimulai di Taman Eden, digenapi di kayu salib dan terus berlanjut dalam hidup setiap orang percaya. Mari kita hidup dalam kemenangan itu. Bukan karena kita hebat, tapi karena Kristus telah menang bagi kita, bagi saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih kalau Kristus sudah menggantikan kami untuk mati di atas kayu salib, menebus segala dosa dan salah kami, sehingga kami bisa berhubungan langsung dengan Allah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.